Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah yang sudah lama nih ditunggu-tunggu ya. Kisah favorit kita semua, kisah Yuda Sanggabuana. Wow, kisah dari Walensky yang selalu menarik untuk disimak ya. Terima kasih kepada Walensky atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengikuti karya karsa daripada Walensky. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya. Yuk, diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Tumbal untuk kebangkitan Sang Dewi. Kisah Yuda Sanggabuana. Mataku terpejam, merasakan semilir angin laut yang mengantarkan aromanya yang khas, sementara telingaku mendengar suara deburan ombak menghantam karang di kejauhan. Kutarik nafas dalam-dalam sampai dadaku membusung. Bisa kurasakan hawa dingin yang muncul dari pusar lalu menjalar ke sekujur tubuh. Kemudian kuhembuskan nafas pelan-pelan hingga dadaku terasa longgar. Cukup. Terdengar suara yang memberiku perintah agar menyudahi apa yang kulakukan. Kubuka mata, lalu mendapati Ki Heru Cokro yang tengah berdiri memperhatikanku. Sudah cukup latihanmu kali ini. Lebih baik sekarang kita pulang. Ini sudah sore, pinta Ki Heru Cokro sambil menepuk-nepuk pundaku. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ya, di saat libur kerja seperti ini, berlatih di Karangsewu jadi caraku melepas penat sekaligus asa kemampuan. Diriku bangun dari duduk bersila, lalu hendak pergi bersama Ki Heru Cokro meninggalkan pantai. Namun, langkah kami terhenti begitu melihat seorang lelaki setengah baya yang datang mendekat dari kejauhan. Siapa dia? Kulirik Ki Heru Cokro yang wajahnya menduga-duga sudah jelas kalau beliau tidak mengenali lelaki itu. Assalamualaikum. Lelaki itu memberikan salam, kami pun serempak menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Lelaki itu lantas tersenyum, kemudian bertanya pada pamanku. Maaf, apa benar ini adalah Ki Heru Cokro? Oh iya betul, saya Ki Heru Cokro. Sampean ini siapa? Saya Haryo, Raden Haryo Kuncoro Jati. Lelaki itu mengulurkan jabatan tangan. Saya sengaja datang kemari untuk meminta bantuan, sambungnya kemudian. Dahi Ki Heru Cokro spontan berkerut. Bantuan? Bantuan apa? Ayo, lebih baik kita bicara di padepokan saja, pinta Ki Heru Cokro yang langsung diiyakan lelaki itu. Kemudian kami berjalan beriringan menuju kompleks padepokan. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Ki Heru Cokro sesaat setelah kami duduk bersila dalam satu ruangan. Tetapi lelaki yang mengaku bernama Raden Haryo itu tidak langsung menjawab. Dia malah melirik ke arahku seolah keberatan dengan kehadiranku. Tapi Ki Heru Cokro buru-buru menampik keraguannya. Tidak apa-apa. Dia ini Yuda, keponakan saya. Jelas Ki Heru Cokro yang membuat Raden Haryo seperti tak enak hati, lalu tersenyum padaku sebelum akhirnya mulai bicara. Begini Ki, maafkan kalau kedatangan saya sedikit mengejutkan. Saya sengaja datang kemari untuk meminta bantuan kepada Ki Heru Cokro untuk menjaga ajang putri saya. Ki Heru Cokro seketika mengerjitkan dahi. Menjaga putri Raden? Memangnya ada apa?
Dan kenapa sampai harus dijaga? Raden Haryo menghela nafas, seakan ingin melepaskan beban berat yang mengimpit dadanya. Kemudian dia kembali bertutur kata, "Sebelumnya, izinkan saya untuk bercerita agar semuanya lebih jelas dan bisa dipahami. Karena mungkin ini akan terdengar aneh dan juga akan terdengar tidak masuk akal." Ki Heru Cokro manggut-manggut lantas menimpali, "Silahkan saja, kami siap untuk mendengarkan." Raden Haryo mengangguk beberapa kali seolah dia hendak meyakinkan dirinya sendiri. Kemudian dia mulai bercerita dengan mimik wajah yang serius. "Dulu, di era kerajaan Singosari, pernah hidup seorang wanita yang bernama Dewi Chandramaya. Dia adalah seorang putri bangsawan yang cukup sakti dan mampu mengendalikan alam gaib serta para lelembut. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia disembah layaknya dewa oleh para pengikutnya. Hingga pada suatu ketika, sang Dewi membuat prahara yang menimbulkan banyak korban. Hingga akhirnya, dia dihukum mati, lalu jasadnya ditenggelamkan ke dasar laut. Ya Allah, lalu apa hubungannya dengan Putri Raden?" tanya Ki Heru Cokro penasaran. "Setelah kematian Dewi Chandramaya, para pengikut percaya kalau sang Dewi bisa dibangkitkan kembali dengan wadah tubuh anak gadis sematawayangnya yang bernama Dia Laksmi. Tapi masalahnya, sejak kematian ibunya, Dia Laksmi juga ikut menghilang. Keberadaannya pun tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh para pengikut ibunya sendiri. Akhirnya, niat untuk membangkitkan Dewi Chandramaya tidak pernah terlaksana. Tapi sekarang, ada sekumpulan orang yang berniat untuk membangkitkan sang Dewi dan mencari keberadaan anak keturunan dari Dia Laksmi." Demi mendengar cerita itu, diriku sempat heran-heran lalu menyela. "Maaf, dari mana Raden bisa tahu semua ini?" tanyaku coba menyelidik demi memastikan kalau lelaki ini tidak mengada-ngada. "Tentu saja saya tahu." Raden Haryo sejenak menghentikan kalimatnya. Dia lalu memperhatikan sekelilingnya, seolah memastikan tak ada orang lain yang ikut mendengarkan pembicaraan mereka. "Karena saya adalah orang yang mereka cari. Saya adalah keturunan dari Dia Laksmi," sambung lelaki itu. Kemudian dia memperlihatkan pusaka serta medali kuno lambang kebangsawanan warisan keluarganya. Seketika diriku terkejut, begitu pula dengan Ki Heru Cokro. "Kalau begitu, berarti Raden ini adalah anak cucu dari Dewi Chandramaya?" tanya Ki Heru Cokro coba memastikan. "Betul, Eyang Lasmi waktu itu sengaja menyingkir karena tak rela dirinya dijadikan alat kebangkitan ibunya yang terkenal jahat. Lalu dia memilih pergi dan bersembunyi serta mewanti-wanti agar para keturunannya merahasiakan jati dirinya. Tapi rupanya sekarang keberadaan kami sudah terendus. Dan kini orang-orang itu tengah mengincar Ajeng yang diyakini bisa menjadi wadah bagi kebangkitan Dewi Chandramaya." Ya, jadi begitu ya ceritanya. Lalu kenapa Raden datang lalu meminta tolong kepada saya? Tanya Ki Heru Cokro. Saya percaya Ki Heru Cokro mampu melindungi Ajeng karena sudah cukup lama saya mendengar tentang kehebatan Ki Heru Cokro. Maka dari itu saya tidak ragu untuk datang kemari. Ki Heru Cokro tersenyum kala mendengar namanya diagungkan semacam itu. "Raden ini terlalu berlebihan. Saya ini cuma orang biasa. Mungkin Raden salah orang." Raden Haryo balas tersenyum. Tidak mungkin. Saya yakin tidak salah orang. Sikap Ki Heru Cokro yang seperti ini justru semakin menguatkan keyakinan saya. Ki Heru Cokro hanya manggut-manggut mendengar pengakuan itu. "Lalu, sekarang apa rencana Raden?" "Saya meminta izin supaya kami diperbolehkan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Karena menurut penuturan para pendahulu kami, Dewi Chandramaya
hanya bisa dibangkitkan pada waktu gerhana bulan. Dan kalau saya tidak salah hitung, beberapa hari lagi fenomena alam itu akan terjadi. Saya paham sekarang. Baiklah, kami akan membantu Raden untuk menjaga Ajeng. Bukan begitu, Yuda? Aku seketika mengangguk begitu namaku disebut pamanku. Iya paman, saya siap membantu. Apalagi setelah mendengar cerita dari Raden Haryo barusan, sepertinya sosok Dewi Chandramaya ini memiliki kekuatan yang amat besar. Betul, orang-orang itu percaya dengan kebangkitan Sang Dewi, mereka bisa menguasai dunia. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu percaya pada hal itu. Akan tetapi masalahnya, ini semua menyangkut keselamatan jiwa putri saya, sahut Raden Haryo. Ya sudah, sekarang Ajengnya ada di mana? Tanya Ki Heru Cokro. Ada Ki, ada di mobil. Biar saya panggil dulu. Raden Haryo lalu meminta izin untuk menjemput putrinya. Tak lama kemudian, dia kembali datang bersama seorang gadis belia yang kini berdiri di sampingnya dengan wajah cemberut. Perkenalkan, ini Ajeng putri saya, ucap Raden Haryo memperkenalkan putrinya, tapi alih-alih memberikan salam, sang gadis malah menunjukkan sikap yang tak elok. Ya, ngapain sih kita di sini? Ujar gadis itu dengan nada ketus dan sikap yang menyebalkan. Ajeng, untuk beberapa hari ini kita akan tinggal di sini dulu ya. Ya, hitung-hitung liburan. Nanti setelah ini baru kita pergi ke luar negeri, balas Raden Haryo mencoba membujuk putrinya dengan halus. Liburan ke pesantren? Liburan itu ke Bali lah, balas Ajeng dengan sengitnya. Aku dan pamanku hanya bisa saling pandang. Sungguh tidak menyangka kalau situasinya seperti ini. Dari gelagatnya, sepertinya Ajeng tidak tahu mengapa dirinya dibawa ke tempat ini. Raden Haryo menatap ke arah kami, seolah minta pengertian. Ki Heru Cokro tersenyum seraya mengangguk, tanda memaklumi. Ajeng, tolong dengarkan ayah. Untuk kali ini kamu mesti nurut sama ayah. Tidak lama kok, paling hanya beberapa hari. Dan selama kamu di sini, kamu boleh meminta apapun yang kamu mau. Bujuk Raden Haryo lagi. Sikapnya itu menunjukkan betapa sayangnya dia pada putrinya itu. Mendapat perlakuan lemah lembut dari sang ayah, sikap Ajeng nampak mulai melunak, meski wajahnya masih terlihat sebal. Bener ya, apapun yang Ajeng minta, ayah mesti nuruti, saut Ajeng setengah mengancam. Iya, tapi sekarang kamu salim dulu sama Ki Heru Cokro. Pintar Raden Haryo yang dituruti oleh Ajeng, tapi dengan sikap ogah-ogahan. Cahayu, kamu pasti senang tinggal di sini karena kamu bakal punya banyak teman baru, ujar Ki Heru Cokro coba bersikap ramah, tapi Ajeng malah bersikap sebaliknya. Maaf ya Yang, saya itu nggak butuh teman. Saya itu perlunya wifi. Di sini ada nggak wifi? Saut Ajeng tanpa tedeng aling-aling. Walah, di sini ndak ada, Dok. Payah, cibir Ajeng. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala kalau melihat tingkah Ajeng. Sudah terbayangkan bagaimana sulitnya menghadapi gadis yang satu ini. Ki Heru Cokro lalu kemudian memanggil Arum, kemudian memintanya untuk mengantarkan Ajeng ke kamarnya. Sepeninggalan Ajeng dan juga Arum, Raden Haryo langsung mengaturkan permintaan maaf atas sikap putrinya tadi. Maafkan sikap putri saya. Dia memang seperti itu, tapi sesungguhnya dia adalah anak yang baik. Tidak apa-apa, saya maklum. Sekarang yang terpenting kita harus mulai waspada, berjaga-jaga. Kalau orang-orang yang mencari kalian tahu keberadaan kalian di sini, sahut Ki Heru Cokro. Ya Ki, saya menyerap kabar kalau mereka dibantu oleh seseorang yang katanya punya ilmu kesaktian. Saya tidak kenal orangnya, tapi saya percaya dan yakin jika orang itu memiliki niat yang jahat. Kalau begitu, saya menduga cepat atau lambat mereka pasti datang. Yuda, Paman minta supaya kamu mengawasi terus area di sekitaran sini
Dan ingat, jangan sampai lengah. Aku hanya bisa mengangguk patuh, tapi entah mengapa malah timbul firasat buruk dalam benakku. Tapi semoga saja firasatku ini salah. Selepas sholat Isya, suasana terasa sunyi. Para santri sudah masuk ke dalam kamarnya masing-masing, sementara Ki Heru Cokro tengah khusyuk berzikir di dalam musola. Aku melangkah keluar, berniat memeriksa sekitaran, lalu kutemui Ajeng yang sedang duduk di teras sembari mengguncang-guncang ponselnya. "Kamu lagi ngapain?" Tanyaku coba beramah tamah. Ya, sejak kedatangannya tadi sore, kami memang belum sempat bertegur sapa. "Ini loh mas, sinyalnya jelek banget, bikin bete aja sih," kalau Ajeng dengan wajah yang ditekuk. "Ah, di sini memang sinyalnya sering begitu, sering naik turun. Maklum saja ya, namanya juga di kampung." Ajeng tidak menjawab, dia lalu membanting punggungnya pada sandaran kursi pertanda kecewa. Aku lalu duduk di hadapannya dan mencoba berbasa-basi. "Ayah kamu kemana?" "Lagi pergi sebentar, katanya ada yang perlu dibeli," saut Ajeng tanpa menoleh ke arahku. Aku hanya bisa manggut-manggut, lalu membisu karena kehabisan bahan obrolan, hingga akhirnya datang Arum yang langsung duduk di sampingku. "Kalian berdua sedang apa?" "Arum, enggak, lagi ngobrol-ngobrol aja," sautku, sementara Ajeng bersikap acuh tacuh. "Mas Yuda, mau saya buatkan kopi?" tanya Arum lagi dengan nada lemah lembut. Kopi ya? Bolehlah." Arum tersenyum kemudian pergi ke dapur. Demi melihat hal itu, Ajeng lantas senyum-senyum sendiri. "Kalian ini pacaran ya?" tanya gadis itu ceplas-ceplos. Diriku seketika gelagapan. Aku tak menyangka kalau bakal ditanya seperti itu. Enggak. Kami ini seperti kakak beradik," balasku coba menjelaskan. "Oh, kirain pacaran. Soalnya sikapnya Mbak Harum sama Mas Yuda itu agak gimana gitu," terka Ajeng yang seketika membuatku jadi salah tingkah. "Mas Yuda sama Mbak Harum udah lama tinggal di sini?" tanya Ajeng lagi. "Oh ya, dulu saya pernah mondok di sini. Sedangkan Arum sudah tinggal di sini sejak dia masih kecil. Dia itu anak yatim piatu yang diasuh oleh Ki Heru Cokro." "Oh gitu." Ajeng manggut-manggut. Setelahnya, pembicaraan kami pelan-pelan mulai mengalir. Dari situ, aku jadi tahu kalau ternyata Ajeng sudah ditinggal oleh ibunya sejak ia masih balita. Dari obrolan itu juga, aku pun jadi tahu kalau selama ini Raden Haryo begitu posesif menjaga putrinya itu. Tapi aku maklum mengingat kondisi keluarganya yang hidup dalam persembunyian. Namun ironisnya, Ajeng sama sekali tidak tahu akan hal itu. Hari berikutnya, Ajeng mulai bertingkah. Dia mengeluhkan makanan padepokan yang katanya tak cocok dengan lidahnya, lalu merengek minta dibelikan makanan yang ia suka. Dia juga meminta dibelikan beberapa jenis barang yang sudah jelas hanya ada di kota-kota besar. Raden Haryo dengan sukarela pun mondar-mandir pergi ke kota demi memenuhi permintaan putrinya itu. Ku coba menawarkan diri untuk membantu, tapi dia menampik dengan alasan tak mau merepotkan. Keesokan harinya, Ajeng kembali membuat ulah. Dia memaksa hendak mandi di laut meskipun ayahnya setengah mati melarang. "Jangan, Jeng, ombaknya besar. Ayah takut nanti kamu kenapa-napa," cegah Raden Haryo. Tapi Ajeng di sini bersikeras. Raden Haryo seperti tak berdaya menghalangi keinginan putrinya itu. Lelaki itu lantas melirik ke arah Ki Heru Cokro seolah meminta persetujuan. Ki Heru Cokro pun mencoba menengahi. "Ya wes, gak apa-apa. Biar nanti Arum sama Yuda yang menemani. Tapi berenangnya jangan jauh-jauh ya, Dok. Yang dekat-dekat saja." Ajeng seketika melonjak kegirangan. Dia langsung berlari menuju pantai tanpa memperdulikan kami. Aku dan Arum yang ada di situ hanya bisa geleng-geleng kepala, lalu terpaksa bergegas menyusul gadis itu. Sesampainya di pantai, Ajeng tanpa rasa takut langsung berlari menyongsong ombak besar. Aku dan Arum hanya bisa memperhatikannya sembari duduk di tepi pantai. "Nyebelin banget sih anak itu," keluh Arum dengan nada yang ketus. Aku hanya bisa tersenyum dan coba menyikapinya dengan sabar.
Ya malum saja dong, Rum. Dia itu kan sudah tidak punya ibu sejak dia masih kecil. Wajar saja kalau kelakuannya jadi begitu. Halah, yang gak gitu juga kali, Mas. Aku juga yatim piatu kok. Tapi kelakuan aku nggak kayak gitu. Dasar anaknya aja yang banyak tingkah. Aku cuma bisa tersenyum kala mendengar pedasnya komentar Arum. Tapi mau bagaimana lagi? Kami harus menjaga Ajeng sesuai janji kami pada ayahnya. Barum, Mas Yuda, ayo sini. Ombaknya seru tahu. Masa kalian takut sih? Teriak Ajeng di tengah derunya ombak. Gak usah, kami di sini saja. Balasku berteriak menampik ajakannya. Ajeng seketika tertawa seolah meremehkan. Demi melihat hal itu, Arum kembali ngoceh, menunjukkan rasa tak sukanya pada Ajeng. Aku cuma menanggapi ala kadarnya. Ya, bukan apa-apa. Entah mengapa diriku merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang ikut hadir di tempat ini. Tak lama kemudian, angin yang tadinya semilir itu mendadak berembus kencang, disusul langit yang dengan cepatnya berubah kelam, tertutupi awan hitam yang datang tak dari mana. Ajeng, sudah dulu mandinya. Cuaca lagi gak bagus. Teriakku coba memperingatkan Ajeng, tapi gadis itu malah menertawakanku. Namun tawaannya seketika sirna saat sebuah ombak besar datang menghantam dan menggulung dirinya. Astagfirullah. Diriku cepat berlari lalu terjun ke dalam air demi menyelamatkan gadis itu. Sementara Ajeng nampak gelagapan dengan tangan menggapai-gapai udara. Ketika akhirnya aku sampai, cepat kurai tubuh Ajeng sebelum dia tenggelam. Tapi ketika diriku hendak berenang membawanya ke tepi pantai, seolah ada kekuatan besar yang menghisap tubuh kami masuk ke dasar laut. Diriku terkejut. Aku tak tahu itu apa, tapi yang jelas kekuatan itu mampu membuatku kesulitan untuk bergerak. Namun setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya aku mampu membebaskan diri lalu berenang membawa Ajeng ke tepi pantai meski dengan bersusah payah. Ya Allah, Arum memekik panik setibanya kami berdua di tepi pantai. Diriku langsung tergeletak terengah-engah, sementara Ajeng terbaring sembari memuntahkan begitu banyak air laut dari dalam mulutnya. Kamu gak apa-apa, Yud? Tanya Ki Huru Cokro yang datang dengan tergopoh-gopoh bersama dengan Raden Aryo. Iya, Paman. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Jawabku sembari terbatuk-batuk. Ajeng kemudian dibopong oleh ayahnya untuk kembali ke padepokan, sementara diriku dipapa dua orang santri yang sengaja datang untuk membantu. Setelah situasi kembali tenang, Ki Heru Cokro memintaku dan juga Raden Haryo untuk berbicara namata. Apa sebenarnya yang terjadi tadi? Tanya Ki Heru Cokro mempertanyakan kejadian tadi. Aku pun langsung menceritakan semuanya tanpa ada yang tertinggal, termasuk langit yang tiba-tiba saja gelap serta kekuatan aneh yang sempat membuat kami terhisap ke dalam air. Ini benar-benar aneh. Saya punya dugaan kalau peristiwa ini ada kaitannya dengan kebangkitan Dewi Chandramaya, ujar Ki Heru Cokro. Coba mengambil kesimpulan. Aku pun menganggukkan kepala tanda sefaham. Begitu pula dengan Raden Aryo. Kalau tidak salah, 2 hari lagi waktunya tiba. Jujur saja, saya menjadi khawatir. Peristiwa tadi seolah menandakan kalau kebangkitan Sang Dewi benar-benar nyata, imbu Raden Aryo. Lalu kami semua terdiam hanyut dalam pikiran kami masing-masing. Raden Haryo benar. Entah mengapa firasatku berkata kalau akan terjadi sesuatu yang buruk. Pukul 1 dini hari, diriku yang baru saja selesai sholat malam hendak kembali ke halaman depan untuk berjaga bersama yang lain. Tapi baru saja melipat sajadah, tiba-tiba saja hidungku mencium aroma bakaran dupa yang amat menyengat. Benakku spontan bertanya-tanya, siapa pula orang yang membakar dupa di tempat religius seperti ini? Tapi kemudian tubuhku merasakan reaksi yang tak lazim. Aroma bakaran dupa itu seketika membuat tubuhku lemas dan mataku jadi mengantuk. Hingga aku pun tersadar, ya, ini adalah sirap.
Buru-buru kuatur nafas demi membatasi pengaruh sirap itu. Setelah mampu menguasai diri, cepat-cepat ku temui Ki Heru Cokro yang ternyata juga menyadari akan hal itu. Waspada, Yud. Bisa jadi ini semua adalah ulah dari orang-orang yang sedang mencari Ajeng. Ki Heru Cokro coba mewanti-wanti, aku pun mengiyakan, namun dalam hati jadi timbul pikiran yang tidak-tidak. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang didobrak. Aku tersentak kaget, begitu pula dengan Ki Heru Cokro. Kami spontan berlari menuju sumber suara, dan setibanya kami di sana, kami terkejut kalau melihat pintu kamar Ajeng yang sudah jebol, sementara Ajeng menghilang entah kemana. Celaka. Aku bergegas keluar, diikuti oleh Ki Heru Cokro, dan ketika kami sampai di halaman depan, kami pun kembali kaget saat melihat seorang lelaki tadi kenal tengah mengendap-endap sembari mempopong tubuh Ajeng yang terkulai lemas di pundaknya. "Hei, berhenti!" teriak Ki Heru Cokro demi menghentikan lelaki itu, tapi lelaki itu malah mempercepat langkahnya meninggalkan halaman padepokan. Aku dan Ki Heru Cokro berniat untuk segera mengejarnya, namun tiba-tiba saja muncul 5 orang berpakaian serba hitam yang berdiri menghalangi dan langsung menyerang kami dengan parang yang terhunus. 3 orang itu langsung mengeroyokku, sementara 2 orang lainnya mengerubuti Ki Heru Cokro. Gerakan mereka begitu terengginas hingga mampu membuat kami menjadi sibuk dan jadi kehilangan banyak waktu. Namun setelah beberapa jurus, pada akhirnya 2 orang yang mengeroyokku terjengkang terkena pukulanku, sementara satunya lagi masih coba menebaskan parangnya meskipun hidungnya berdarah setelah ku hadiahi boga mentah. Sedangkan 2 orang yang menyerang Ki Heru Cokro kini nampak keteteran. Mereka sepertinya baru sadar kalau Ki Heru Cokro yang terlihat tua dan lemah itu ternyata memiliki ilmu bela diri yang sulit dicari tandingannya. Tapi ketika sedikit lagi kami berhasil menuntaskan perlawanan musuh-musuh kami, salah satu dari mereka tiba-tiba saja membanting sesuatu ke tanah yang seketika mengepulkan asap pekat dan menutupi pandangan mata. Aku sadar kalau ini adalah cara mereka untuk melarikan diri, tapi belum sempat kami bertindak, kelima orang itu keburu lenyap bagai hantu di balik asap. Kami segera mengejar dan mencari orang-orang itu, tapi setelah menelusuri hingga ke tepian pantai, orang-orang itu tak bisa kami temukan. Mereka bagai hilang di telan bumi. "Kita kecolongan, Yud," ujar Ki Heru Cokro, sementara diriku hanya bisa diam dengan tangan mengepal penuh amarah. Masih kurang puas, kami coba menjelajah dengan radius yang lebih jauh lagi, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Orang-orang itu benar-benar telah berhasil menculik Ajeng. Ya Allah. Akhirnya kami putuskan untuk kembali ke padepokan, dan ketika kami sampai di sana baru kami sadari kalau ternyata Raden Haryo serta beberapa orang santri yang tadinya berjaga-jaga nampak bergelimpangan akibat terkena pengaruh ilmu sirap tadi. Ki Heru Cokro lantas coba membangunkan mereka, tapi ilmu sirap itu terlalu kuat hingga mereka sulit untuk digugah. Namun setelah berkali-kali dicoba, akhirnya mereka bisa dibangunkan juga. "Saya ketiduran," Raden Haryo bertanya sambil mengucek-ucek mata. Dia nampak kebingungan, begitu pula dengan para santri yang lain. Dan ketika kami menceritakan tentang apa yang telah terjadi, mereka sontak terkejut, terutama Raden Haryo. "Celaka, kita harus segera menemukan Ajeng," ujar Raden Haryo dengan paniknya. "Tapi kami tidak tahu kemana mereka pergi membawa Ajeng," sahut Ki Heru Cokro. Saya tahu kemana mereka pergi, Ki. Saya yakin mereka membawa Ajeng ke markas mereka." Raden Haryo cepat menjawab. "Markas?" Dahiku seketika berkerut. "Ya, rumah besar milik pemimpin mereka yang bernama Broto. Di sanalah mereka sering mengadakan perkumpulan. Saya tahu tempat itu karena belakangan ini saya terus mengawasi gerak-gerik mereka." "Ya sudah,
Sekarang juga kita pergi ke sana, sahutku antusias. Bukan apa-apa, aku ingin segera memberikan pelajaran pada mereka yang sudah berani berbuat onar di Padepokan Karangsewu. Detik itu juga, Raden Haryo memacu mobilnya, membawa diriku dan juga Ki Heru Cokro menuju tempat yang dia maksud. Sepanjang perjalanan, Raden Haryo menceritakan semua yang dia tahu tentang orang-orang itu. Broto, dia mengaku sebagai keturunan dari salah satu abdi setia Dewi Chandramaya. Tapi saya tidak tahu apakah yang lainnya juga punya silsilah yang sama. Apa mereka semua punya ilmu kesaktian? Tanya aku penasaran. Ya, bukan apa-apa. Ilmu sirap yang mereka gunakan tadi jelas bukanlah ilmu kacangan. Raden Haryo menggeleng sembari tetap fokus mengemudi. Saya tidak tahu, tapi peristiwa tadi sudah cukup membuktikan kalau mereka bukanlah orang biasa. Kepalaku mengangguk mengamini ucapan dari Raden Haryo. Harus aku akui, meskipun orang-orang tadi mampu aku kalahkan, tapi kemampuan tarung mereka berada di level yang berbeda. Apalagi mereka mampu menyelinap masuk ke padepokan tanpa bisa aku ketahui. Setelah berkendara hampir 1 jam lamanya, akhirnya kami pun tiba di sebuah lokasi yang jauh dari keramaian. Raden Haryo menghentikan mobilnya dekat sebuah pohon besar. Dari balik kemudi, dia menunjuk ke arah sebuah rumah besar yang nampak di kejauhan. Itu tempatnya. Dari dalam mobil, sejenak kuperhatikan rumah itu. Suasana sekitaran nampak gelap dan juga sepi, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku menjadi sangsi, apakah orang-orang itu ada di dalam sana, tapi bisa jadi mereka sedang bersembunyi. Ayo, saya yakin mereka ada di dalam. Raden Haryo tak sabaran. Aku pun cepat mengiyakan, tapi Ki Heru Cokro bersikap lebih berhati-hati. Sabar, sabar. Jangan gerasa gerusu. Kita amati dulu sebentar lagi. Siapa tahu ini semua cuma perangkap. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan sembarangan orang bisa masuk ke dalam markas mereka. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati jujur aku tidak setuju. Tunggu apa lagi? Kalau memang mereka mau melawan, biar ku hajar mereka sampai ke leher. Begitu protesku dalam hati. Tapi rupanya Ki Heru Cokro tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Dia kemudian menepuk-nepuk pundaku seolah memintaku untuk menahan diri. Pada akhirnya kami pun menunggu sambil terus mengamati. Tapi setelah beberapa menit, situasinya tetap sama. Raden Haryo yang memang sudah tidak sabaran akhirnya keluar dari dalam mobil, diikuti diriku dan Ki Heru Cokro yang terpaksa mengalah. Tanpa perlu mengendap-endap, kami bertiga berjalan hingga tiba di depan pintu gerbang yang ternyata digembok. Hei, orang-orang sinting, luar kalian! Teriak Raden Haryo yang coba memancing mereka, tapi sunyi. Sama sekali tidak ada jawaban. Tanpa banyak cakap, Raden Haryo mengambil sebuah batu besar. Lalu kemudian dia menghantam gembok pagar itu berkali-kali hingga rusak. Kemudian kami melangkah masuk ke halaman rumah dengan berhati-hati. Roto, luar kamu! Teriak Raden Haryo di depan pintu rumah yang tertutup rapat. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Tapi jangan-jangan mereka memang tidak ada di sini. Tapi tak ada gunanya menduga-duga. Lebih baik langsung masuk saja. Kuputar gagang pintu itu, namun ternyata terkunci. Tapi dengan beberapa kali tendangan, pintu itu akhirnya didobrak dan kami langsung menyeruak masuk ke dalam rumah. Ajang! Ajang! Raden Haryo berteriak memanggil-manggil nama putrinya. Suaranya menggema di dalam ruangan besar yang sepi, minim penerangan. Sementara itu, aku dan Ki Heru Cokro berpencar mencari ke arah lain hingga akhirnya kami menemukan satu ruangan di mana banyak kertas berserakan serta sebuah peta besar yang terpampang pada salah satu dindingnya. Sejenak, kuperhatikan peta itu dengan seksama. Ada beberapa titik lokasi pantai di wilayah Kediri yang dilingkari dengan spidol berwarna merah. Sungguh sangat terlihat mencurigakan. Tapi selain itu, tak ada lagi yang bisa kami temukan. Ternyata rumah ini benar-benar kosong, tak berpenghuni. Kemana mereka semua?
Akibat kecewa karena tidak bisa menemukan putrinya, Raden Haryo melampiaskan amarahnya dengan mengobrak-ngabrik rumah itu. Aku dan Ki Heru Cokro sengaja membiarkannya. Ya, kami paham betul bagaimana perasaan seorang ayah yang kehilangan putrinya. Setelah bos meluapkan emosinya, Raden Haryo pun terduduk lemas di atas lantai, matanya nampak berkaca-kaca. Kami pun jadi tak tega melihatnya. Raden, lebih baik sementara kita kembali dulu ke Karangsewu. Kita akan pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa menemukan Ajeng, ujar Ki Heru Cokro, coba membesarkan hati sang Raden. Tolong, tolong saya Ki. Tolong temukan putri saya. Raden Haryo meratap mengiba. Ki Heru Cokro mengangguk lalu membantunya berdiri. Pasti akan kami bantu. Tapi untuk saat ini, lebih baik kita pulang dulu. Tak ada gunanya kita berlama-lama di tempat ini. Sepertinya mereka tidak membawa Ajeng ke tempat ini. Raden Haryo berjalan lunglai didampingi Ki Heru Cokro, sementara diriku mengekor di belakang dengan hati bertanya-tanya kemana orang-orang itu membawa Ajeng. Sekembalinya kami di padepokan, kami pun langsung memikirkan bagaimana caranya agar kami bisa menemukan Ajeng. Lalu dari pembicaraan itu terlontar satu usulan dari Ki Heru Cokro. Yuda, apa kamu bisa mendeteksi keberadaan Ajeng dengan media barang miliknya? Mataku seketika berbinar-binar. Kenapa tidak terfikirkan olehku sejak tadi? Insya Allah paman, akan saya coba. Jawabku penuh percaya diri. Pada akhirnya ku coba melakukan apa yang pamanku minta. Dengan mata terpejam, ku genggam baju milik Ajeng, lalu coba masuk ke dalam frekuensi rasa yang sama dengan gadis itu, berharap aku bisa menemukan keberadaannya. Akan tetapi, setelah sekian lama aku mencoba, aku tak bisa merasakan apa-apa, jangankan mendapatkan penerawangan. Merasakan keberadaannya pun aku tak mampu. Sosok Ajeng seolah ditutupi oleh dinding tebal yang sukar untuk aku tembus. Namun, aku tak boleh menyerah begitu saja. Aku mencoba lebih khusyuk lagi, sekaligus menajamkan mata batinku, hingga akhirnya ku dapatkan satu penglihatan akan sebuah pantai di mana tampak seorang lelaki yang sedang berdiri sambil menatap cakrawala. Astaga, emosiku seketika meluap-luap. Ya, aku kenal betul dengan laki-laki itu. Kumisnya tebal melintang, dengan tai lalat besar di pipi kirinya, serta keris hitam nan angker yang terselip di balik pinggangnya. Joyo Kusumo. Ya, dia adalah Joyo Kusumo, seorang gila. Joyo Kusumo lalu menoleh ke arahku, seolah dia tahu apa yang tengah ku perbuat. Dia lalu tersenyum menyeringai, kemudian mengibaskan tangannya hingga pandanganku menjadi gelap gulita. Seketika mataku terbuka, tanpa sadar tanganku terkepal sembari menggeram marah. Ki Heru Cokro dan juga Raden Haryo tentunya merasa heran kala melihat sikapku yang seperti itu. Kamu kenapa? Tanya Ki Heru Cokro. Dia sepertinya tahu kalau aku baru saja mendapatkan sebuah kejutan. Joyo Kusumo, laki-laki orang gila itu, hardiku kesal. Ki Heru Cokro terkejut lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu Raden Haryo nampak bingung, tanda ia tidak mengerti. Ada apa? Siapa itu Joyo Kusumo? Tanya Raden Haryo penasaran. Ki Heru Cokro lalu coba memberikan penjelasan. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Dia memiliki ambisi besar untuk menjadi orang yang paling sakti di muka bumi ini. Yuda sudah beberapa kali berurusan dengannya. Betul Raden, dia adalah orang yang licik dan penuh dengan tipu muslihat. Sekarang sudah jelas siapa otak di balik penculikan Ajeng, dan saya yakin kalau dialah orang yang menebarkan sirap. Sepertinya dialah orang sakti yang membantu orang-orang itu seperti yang Raden maksud. Ucapku menambahkan. Raden Haryo sejenak terdiam, namun dahinya jadi berkerut. Tapi kalau memang begitu, apa maksud dia membantu Broto dan orang-orangnya? Tanya Raden Haryo lagi. Ki Heru Cokro pun lantas menimpali. Kalau saya pribadi,
Saya curiga kalau Joyo Kusumo itu memiliki niat yang tersembunyi, karena orang semacam dia tidak mungkin mau membantu secara cuma-cuma. Raden Haryo manggut-manggut pertanda mulai paham. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kamu tadi benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan Ajeng? Raden Haryo kembali bertanya meminta untuk diyakinkan. Saya tadi memang tidak bisa menemukan Ajeng, tapi saya melihat Joyo Kusumo sedang berdiri di tepian pantai. Dan saya yakin kalau pantai itu adalah salah satu dari lokasi pantai yang dilingkari di dalam peta. Mungkin di sanalah tempat jasad Dewi Chandramaya dulu ditenggelamkan. Dan bisa jadi di sana juga tempat mereka akan melakukan ritual kebangkitan. Jadi kita harus bagaimana? Kita tidak mungkin mendatangi pantai yang ada di peta itu satu persatu. Kita tidak punya banyak waktu. Keluh Raden Aryo. Ya. Sepertinya kita butuh bantuan orang yang bisa menemukan lokasi yang tepat sekaligus membawa kita pergi ke sana dalam sekejap mata. Ki Heru Cokro lalu melirik ke arahku. Ya, aku pun paham siapa yang beliau maksud. Ya, betul, aku paham. Siap paman, saya akan coba memanggil dia. Tidak perlu menunggu lama. Kembali kupejamkan mata, kemudian berkonsentrasi memanggil nama seseorang sembari membayangkan sosoknya. Tak sampai 10 menit, sayup-sayup terdengar suara orang yang mengucapkan salam di luar sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami serempak. Aku segera melangkah keluar dan mendapati Arum yang tengah berbicara dengan Panji yang datang mengenakan jaket bertudung serta masker yang menutupi mulutnya. Maaf mas, cari siapa ya? Tanya Arum pada Panji yang memang tak bisa dia kenali. Cari Mbak Arum, jawab Panji sengaja mempermainkan Arum yang langsung kebingungan. Cari saya? Memangnya mas ini siapa ya? Tanya Arum penasaran. Masa Mbak Arum lupa? Padahal dulu Mbak Arum yang sering mandiin aku. Mata Arum seketika mendelik. Mandiin kamu? Ngaco, kamu jangan main-main ya. Berani-beraninya saut Arum dengan nada penuh emosi. Aku pun tertawa, tapi aku tak tega membiarkan Arum kebingungan terlalu lama. Udah Ji, udah, kasih tahu. Panji tertawa, lalu ia membuka tudung kepala serta maskernya juga. Aku Panji mbak, omonganmu dulu. Arum spontan kaget hingga matanya terbelalak. Panji yang dulu bocah berbulu itu. Iya mbak. Ya Allah Panji, kamu kok sekarang udah sebesar ini sih? Ya mbak, aku makannya banyak, 4 sehat 5 sempurna. Arum seketika tertawa dan langsung memeluk Panji layaknya kakak adik yang sudah cukup lama berpisah. Ya Allah Ji, aku seneng banget lo bisa ketemu lagi sama kamu, ujar Arum sembari berlinang air mata. Ya mbak, aku juga seneng banget bisa ketemu lagi sama Mbak Arum. Kalau sama Mas Yuda, aku udah bosan, saut Panji berkelakar. Ayo masuk. Ayo, Ki Heru Cokro pasti seneng banget bisa ketemu kamu, ajak Arum gembira seraya menggandeng tangan Panji masuk ke dalam rumah. Ki Heru, ini loh ada Panji. Arum memekik girang setibanya kami di dalam ruangan. Assalamualaikum paman, ucap Panji lalu mencium tangan Ki Heru Cokro. Waalaikumsalam. Apa kabarmu Ci? Saut Ki Heru Cokro sembari menepuk-nepuk pundak Panji. Baik paman, maaf kalau saya selama ini belum sempat berkunjung kemari. Tidak apa-apa, paman tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Yuda sering bercerita tentang semua sepak terjangmu. Panji hanya tersenyum lalu duduk di sampingku sementara Raden Haryo terheran-heran melihat tampang Panji yang tak biasa, ditambah lagi bau tubuhnya yang perengus tak ubahnya hewan ternak. Panji, kami butuh bantuanmu. Putri dari Raden Haryo ini diculik. Dia ingin dijadikan wadah kebangkitan kekuatan jahat. Apa kamu bisa melacak keberadaannya? Tanya Ki Heru Cokro. Akan saya coba paman, mudah-mudahan saya bisa menemukannya, balas Panji. Dia kemudian melakukan hal yang sama sepertiku tadi, namun hebatnya tak butuh waktu lama dia sudah bisa mendapatkan hasilnya luar biasa.
Saya tahu di mana gadis itu berada. Dia ada di pantai Jolasutro, ujar Panji sesaat setelah membuka mata. Kemudian dia beralih padaku. Mas sudah tahu kan siapa biang keladinya? Ya, Joyo Kusumo, si manusia gemblung. Heran aku, kebosan-bosannya dibikin masalah. Hardiko kesal. Ya sudah, sekarang juga kita pergi ke sana. Raden Haryo spontan berdiri tanda tak sabaran. Panji, apa kamu bisa membawa kami semua ke sana? Tanya Kiyoro Cokro. Insya Allah paman. Tapi Barum gak usah ikut ya. Barum di sini aja. Iya Ji, mudah-mudahan kalian berhasil dan bisa pulang dengan selamat, sahut Harun. Panji tersenyum memperlihatkan taring kecilnya. Kemudian dia meminta kami semua duduk bersila sambil memejamkan mata. Lalu beberapa detik kemudian zup, tubuh kami bagai terhisap masuk ke dalam sebuah lubang. Kami seakan berada di dalam ruang maha luas yang terasa hening dan juga dingin. Hingga tak lama kemudian terdengar suara deburan ombak yang begitu dekat serta hembusan angin yang lembut menerpa wajahku. Lalu Panji meminta kami untuk membuka mata. Sekarang buka mata kalian. Subhanallah, mulut kami semua spontan mengucap takjub. Ya, segalanya berubah total. Kami yang tadinya ada di dalam ruang padepokan kini tiba-tiba sudah berada di pantai Jolasutro. Selesai. Wow, luar biasa kisah Yuda Sanggabuana. Keren nih, keren pakai banget ya. Udah kangen banget nih. Tapi di part 1 ini jadi ada 3 part teman-teman ya. Kita bagi menjadi 3 part, jadi nggak panjang-panjang. Dan di part 1 ini ternyata si Galak, si tukang ngomel-ngomel emang yang kemudian belum muncul nih. Nanti di part 2 munculnya. Dan bagaimana di sini lagi-lagi cewek lagi yang ditolong sama Yuda nih. Kali ini adalah Ajeng, anak dari seorang Raden yang bernama Raden Haryo. Jadi Raden itu adalah sebutan bagi bangsawan di tanah Jawa ya. Jadi Raden Haryo berarti dia dari keluarga Ningrat. Dan di sini bagaimana ternyata Ajeng akan dijadikan wadah untuk kebangkitan sosok berkekuatan besar dan berhati jahat, yaitu Dewi Chandramaya. Makin seru aja. Bagaimana, apakah berhasil untuk Yuda dan lain-lainnya menyelamatkan Ajeng? Besok jangan sampai ketinggalan jam 12 siang pokoknya ya. Tetap di Ilo Entry. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Walensky atas kisahnya, atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah luar biasa ini. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan video dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.